warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin. NIM 211104040042, program studi sejarah peradaban Islam. Nah, di sini saya membuat video pendek untuk melengkapi tugas dari matkul ilmu politik. Nah, di sini tema dari video tersebut adalah membahas tentang yang pertama itu tentang isu-isu politik yang ada, berita yang sedang trending pada masa ini. Nah, itu disangkut pautkan dengan politik. Dan yang kedua itu membahas tentang politik di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu berita tentang yang trending pada saat ini dan disangkut pautkan dengan politik. Nah, seperti yang telah kita ketahui, berita yang sedang trending pada saat ini adalah berita tentang pemilihan presiden atau capres. Nah, itu banyak kandidat yang banyak partai-partai yang menyetorkan nama kandidat yang ada. Contohnya seperti Pak Ganjar yang sedang viral itu dan sedang dibicarakan ramai oleh media sosial tentang dipilihnya Pak Ganjar sebagai kandidat capres setelah Bapak Jokowi. Nah, menanggapi hal itu, ya sebenarnya sih kalau disangkut pautkan dengan politik, ya itu memang politiknya dari para partai-partai tersebut. Untuk menanggapi berita tersebut, ya disangkut pautkan dengan politik, ya berita tersebut adalah politik dari partai-partai tersebut. Partai-partai kan sedang gencar-gencarnya berita seperti itu, karena kan apalagi ya mohon maaf, partai seperti partai PDIP yang melakukan rakernas pada beritanya, pada berita-berita yang tersebar di website laman-laman seperti Suara Indra atau yang lain gitu. Nah, berita ini memang berkaitan dengan politik. Karena apa ya? Dari pembahasannya saja, berita ini kan sudah membahas tentang capres, calon presiden, dan membahas tentang pemilihan nama-nama kandidat capres yang akan datang. Nah, ini juga banyak meliputi dari partai-partai juga, dari partai Nasdem, Golkar, dan lain-lainnya. Itu juga membahas tentang persiapan pemilihan capres setelah ini. Nah, gimana permasalahannya? Ya, permasalahannya dalam politik berita ini masih hanya seperti ambang-ambang, belum realnya, belum pastinya, karena kan masih belum ada slogan atau belum ada belum ada kandidatnya, kan masih dirapatkan masalah tentang kandidatnya itu. Nah, untuk menanggapi hal ini, masyarakat ya yang emang berpartisipasi dalam ranah politik, ya sepertinya bisa memberikan tanggapan lah atau pendapat, argumennya. Tapi kalau ya memang enggak, yang masyarakat ya biasa, masyarakat awam yang enggak terlalu ke ranah politik, ya sepatutnya kita menyimak, atau ya seenggaknya menyimak lah, walaupun tidak bisa memberikan pendapat atau argumennya. Nah, terkait berita ini dalam politik, berita ini ya memang kan viral pada ya televisi maupun website atau artikel kan sudah banyak yang membuat. Nah, itu untuk sekedar membahas tentang berita
berita-berita yang trending, yang viral saat ini, yang dikaitkan dengan politik. Nah, sekedar itu saja. Mungkin ada yang lebih tahu lah dari saya, sama teman-teman yang lain ada yang lebih tahu, lebih paham terkait berita itu, ya sekiranya saya ada salah dari pengetahuan penjelasan berita tersebut, saya mohon maaf. Nah, untuk yang menjawab yang pertanyaan kedua, yaitu bagaimana dinamika atau dunia perpolitikan di Indonesia. Nah, untuk menanggapi ini, ya, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, dalam menanggapi perpolitikan atau dinamika perpolitikan di Indonesia, ya, kalau menurut saya sendiri, perpolitikan di Indonesia itu bagus sebenarnya, tujuannya juga bagus, terus sistem kerjanya itu juga bagus, cara langkah-langkah melakukannya, langkah-langkah kerjanya, tujuannya juga itu juga bagus. Tapi yang tidak bagus adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan politik di Indonesia ini. Kebanyakan oknum yang menyalahgunakan politik di Indonesia ini karena tergiur oleh harta, seperti korupsi gitu. Nah, itu sebenarnya yang merusak citra politik di Indonesia itu, dunia politik di Indonesia itu, ya, oknum-oknum tersebut. Mulai dari awal baik, maksudnya pada saat pemilihan pemungutan suara itu slogannya baik, bukti nyata gini, visi misi mesti baik ya. Menurut saya visi misi itu dimanapun berada, visi misi itu pasti baik. Nah, yang mulai dari itu, dari baik gitu, terus pada saat, ya, namanya manusia pasti tempatnya salah lah. Nah, pada saat kerjanya itu ada kejanggalan seperti korupsi, kecurangan itu. Nah, itu yang membuat nama baik dari politik di Indonesia ini jelek. Banyak pakar-pakar politik juga atau pengamat politik di Indonesia ini yang kurang setuju dengan oknum-oknum tersebut. Makanya juga berpendapat dan berargumen mengenai masalah oknum-oknum tersebut, apalagi terkait tentang faktor-faktor yang mengalami penurunan dalam politik atau nama baik dari politik di Indonesia ini. Itu penyebab utamanya juga itu pada saat 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang, pandemi yang masa-masa pandemi yang yang lalu di Indonesia itu juga faktor atau penyebab utama atas keruwet apa ya, atas ketidaklangsungan bekerjanya politik, maksudnya ketidaksempurnaan sistem bekerjanya politik di Indonesia ini. Itu pada masa lalu itu, kalau saya lihat dari referensi yang sudah saya cari terkait masalah ini, itu banyak yang mengatakan, pengamat politik, bahwa politik di Indonesia itu mengalami penurunan. Yang saya simpulkan, ya, mengalami penurunan pada 4 tahun ke belakang ini, terkait faktor besarnya adalah terkait masalah pandemi ini. Ketidaksempurnaan sistem kerjanya itu dikarenakan pandemi. Kan di pandemi yang lalu itu kita sudah ketahui semua bahwa pemilihan juga dilakukan hanya untuk orang-orang terbatas, maksudnya orang-orang terpilih. Terus pemungutan suara juga yang menyaksikan itu juga orang-orang terpilih. Jadi masyarakat itu hanya, ya, nggak tahu gitu gimana, apa pemimpinnya ini baik apa tidak, gimana rupa wajahnya,
terus sistem milihnya itu kok gimana, jadi masyarakat hanya bisa nurut. Nah dari sini dikatakan bahwa politik di Indonesia itu tidak berjalan dengan sempurna atau tidak berjalan dengan yang semestinya, yang sudah ada di undang-undang ataupun di peraturan Indonesia, peraturan perundang-undangan pemilihan di Indonesia. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah Bapak Jokowi sudah mengeluarkan mandat terkait gerakan bebas masker. Berarti kan otomatis pandemi sudah tidak ada di Indonesia, walaupun masih ada, maksudnya bukan ancaman hal besar. Ya mungkin kedepannya pandemi ini tidak akan menjadi faktor utama dari menurunnya perpolitikan di Indonesia. Mungkin itu saja, sekedar basa-basi saya terkait politik pada hari ini. Ya sebenarnya saya nggak terlalu paham tentang politik, karena ya ini tuntutan dari tugas dari Bapak dosen, jadi ya itulah basa-basi terkait politik dari saya. Ya, mungkin ada teman-teman yang menyaksikan video ini lebih paham terkait politik, terus mengetahui tentang berita-berita tersebut, berita-berita politik, ya mungkin bisa berargumen lah, bisa mengomentari video saya. Maksudnya saya juga tidak apa-apa, karena saya memang mengakui saya kalau politik masih belum memadai lah, masih belum, ya emang belum tahu, karena saya belum terjun langsung, belum mengamati langsung, belum terjun langsung, belum merasakan langsung bagaimana politik di Indonesia ini. Cuma hanya sekedar tahu dari referensi, tahu dari buku, tahu dari teman-teman, tahu dari Bapak dosen, dan tahu dari hasil diskusi dengan masyarakat, dengan ya hasil jagongan, hasil omong-omongan sambil bahas politik, ya cuma sekedar politik biasa, belum sampai ke ranah yang lebih dalam atau ranah yang lebih meluas terkait politik ini. Ya mungkin sekedar itu saja. Mohon maaf bila saya punya salah tutur kata maupun sikap, dan yang saya yang kurang berkenan di hati Bapak dosen maupun teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.